lagi di pelajaran IPA Fisika. Kalau minggu lalu kita membahas tentang gaya ya. Jadi gaya itu ada gaya sentuh, kemudian ada gaya tak sentuh. Lalu kita membahas tentang perbedaan antara massa dengan berat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang Newton, tepatnya hukum Newton. Kompetensi dasarnya masih sama anak-anak, yaitu tentang 3.2, menganalisis gerak lurus, kemudian pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Baiklah, kita akan langsung saja. Siapa sih sebetulnya Newton itu? Nama lengkapnya itu adalah Sir Isaac Newton. Dia dilahirkan 25 Desember tahun 1642, kemudian beliau wafat di 20 Maret 1726. Sir Isaac Newton itu adalah seorang fisikawan, juga matematikawan, juga ahli astronomi, filsuf alam, kemudian alkimiawan, artinya ahli kimia, dan teolog juga. Dia berasal dari Inggris dan dia merupakan pengikut aliran heliosentris. Dan Newton juga adalah seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Ya, siapa kira-kira bapak ilmu fisika modernnya? Nah, nanti kita bahas lagi ya. Singkat cerita namanya adalah Einstein, Albert Einstein. Anak-anak, di pembelajaran ini ada beberapa tujuan ya yang harus kamu pahami, yaitu yang pertama, kamu bisa menjelaskan pengertian hukum Newton. Jadi hukum Newton itu ada 3 ya, hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian kamu juga harus bisa memberi contoh kejadian yang memenuhi hukum 1, 2, 3 Newton. Kemudian kamu juga bisa menuliskan persamaan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, juga hukum 3 Newton. Lalu kamu juga harus dapat menghubungkan hukum Newton dengan gerak. Lalu kamu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hukum Newton. Dan yang terakhir, kamu bisa melukiskan diagram gaya pada benda yang diam maupun yang bergerak. Kita mulai dengan hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton. Nah, Newton berkata bahwa bila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, atau dalam kata lain resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda itu akan mengalami 2 posisi atau 2 kedudukan atau 2 keadaan. Yang pertama adalah benda itu akan tetap diam, jadi benda yang diam akan tetap diam. Nah, keadaan yang kedua adalah benda yang sedang dalam keadaan bergerak akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Atau di pelajaran sebelumnya kita sebut kondisinya adalah gerak lurus beraturan. Kalau ditulis persamaannya, maka sigma F atau jumlah gaya itu sama dengan 0. Itulah hukum 1 Newton. Kita beri contoh dulu ya, contoh hukum 1 Newton. Yang pertama misalnya, saat menaiki kendaraan yang awalnya diam, kemudian bergerak maju, maka badan kita akan terdorong ke belakang. Contoh yang kedua, saat menaiki kendaraan yang awalnya bergerak, kemudian tiba-tiba direm, maka badan kita akan terdorong ke depan. Yang ketiga misalnya, ini boleh kamu lakukan di rumah ya. Kertas di bawah gelas kaca, kemudian ditarik dengan cepat. Dan gelas akan tetap diam, karena resultan gayanya sama dengan 0. Yang keempat, 2 badak bermassa sama, saling dorong-mendorong. Keduanya tidak ada yang bergeser posisinya. Kemudian yang terakhir, bola yang menggelinding di atas es licin akan terus menggelinding dengan kecepatan tetap karena jika tidak dikenai gaya atau resultan gayanya sama dengan 0. Itulah contoh-contoh hukum 1 Newton. Berikutnya kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berbunyi sebagai berikut: bila ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan mengalami percepatan searah dengan gaya tersebut, dan besar percepatannya sebanding dengan besar gaya,
namun berbanding terbalik dengan masanya. Jadi kalau dituliskan persamaannya, maka persamaannya bisa ditulis sigma F sama dengan M dikali dengan A. Apa saja contohnya? Nah, contohnya sebagai berikut misalnya. Kamu punya sebuah mobil mainan, lalu kamu menarik mobil mainanmu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Contoh yang kedua misalnya, truk yang membawa massa sedikit dapat memiliki percepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan yang sangat banyak. Yang ketiga misalnya, kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar. Percepatannya lebih besar pada meja bermassa kecil dibandingkan dengan meja yang bermassa besar. Yang keempat misalnya, badak besar mendorong badak kecil sehingga badak kecil itu akan terpental. Kemudian yang terakhir misalnya, saat kita memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan kotak yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah hukum 3 Newton yang disebut dengan hukum aksi-reaksi. Bunyinya sebagai berikut, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah yang terbalik dan segaris, dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Kalau kita tuliskan, maka sigma atau jumlah gaya aksi sama dengan negatif jumlah gaya reaksi. Apa saja contohnya? Misalnya, contoh yang pertama, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Contoh yang kedua, semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran bahan bakar roket yang meluncur ke angkasa akan mendorong roket meluncur ke atas. Yang ketiga, jika kita menekan hidung, hidung juga menekan tangan kita. Yang keempat contohnya, pada orang yang sedang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama namun arah gayanya berlawanan, sehingga perenang akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Yang terakhir contohnya, saat mendayung, gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan sehingga perahu terdorong ke depan meskipun dayung mengayunnya ke belakang. Itulah contoh hukum 3 Newton. Mungkin saya akan memberikan dulu contoh soal untuk hukum 2 Newton ya. Yang tadi dikatakan bahwa hukum 2 Newton itu apa? Bila ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan mengalami percepatan yang searah dengan gaya tersebut, dan besar percepatan sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi kalau kita tulis misalnya, berapa percepatannya A? A sama dengan sigma F jumlah gaya dibagi massanya. Ya. Jadi besaran F itu adalah gaya, besaran M itu adalah massa, besaran A itu adalah percepatan. Contoh soalnya misalnya sebuah benda masanya 5 kg didorong dengan gaya 10 Newton. Berapa besar percepatan yang dialami benda? Nah, percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Hati-hati dengan satuan anak-anak. 10 Newton dibagi 5 kilo sama dengan 2 Newton per kilogram, atau boleh juga ditulis 2 meter per detik kuadrat. Ya. Contoh yang kedua misalnya, sebuah benda masanya 500 gram didorong dengan sebuah gaya sehingga benda bergerak dengan percepatan 3 meter per detik kuadrat. Berapa besar gaya yang bekerja pada benda? Nah, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Hati-hati, massanya jangan 500 gram, tetapi dirubah dulu ke kilogram. Massanya 0,5 kg dikali dengan 3 meter per detik kuadrat, maka gayanya sebesar 1,5 Newton. Anak-anak, setelah selesai ini nanti ada satu tugas, ya, tugas ke-7. Silahkan kamu kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Terima kasih, tetap semangat mempelajari hukum Newton ini.